Sebagaimana kita kelemar-kelemar kalau dalam kutipan bahasa Jawa, tapi kita harus memiliki part-part yang dimana kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Naimoya Zara, kembali lagi dengan video kami. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru singgah datang, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Dan teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, jangan lupa untuk klik lonceng di bawah ini agar selalu mendapatkan notif-notif terbaru dari channel kami. Video kali ini akan kami kupas tetap dengan kitab Taisirul Kholaq tentang adab muasyarah atau pergaulan. Nih teman-teman, agar kalian mendapatkan teman-teman yang saling menyayangi, akur dalam pergaulan, akan saya berikan tips-tips dari kitab Taisirul Kholaq. Oke teman-teman, agar kita selalu bisa disayangi oleh teman-teman, mendapatkan teman-teman yang banyak, dicintai di tengah-tengah teman-teman yang lain, maka kita harus memiliki adab muasyarah atau adab dalam pergaulan. Nah, sahabat-sahabat channel Naimoya Zara, untuk adab yang pertama yang dikutip dari kitab Taisirul Kholaq yaitu manisnya wajah saat bergaul. Maksudnya begini, jadi ketika kita berteman dengan semua orang, kita harus memberikan wajah yang sangat menyenangkan, ceria, antusias untuk mendengarkan cerita, memberikan spirit dan semangat, sehingga orang-orang sekitar kita menjadi menyayangi kita dan selalu bergaul dengan kita. Sahabat sekalian, dan part yang kedua dari adab pergaulan yaitu lemes lambungnya atau lemah lembut saat bergaul. Lemes lambungnya itu dalam artian bahasa Jawa lemah lembut saat bergaul. Jadi kita harus mempunyai tata krama, tidak gerusa-gerusu, tidak saling kuat menguatkan pendapat, tapi kita harus memiliki tata krama lemah lembut dalam berbicara. Yo, tidak lemah lembut sebagaimana kita kelemar-kelemar kalau dalam kutipan bahasa Jawa, tapi kita harus memiliki part-part yang dimana kita harus menghargai lawan bicara kita, mengerti dan mungkin sedikit mengalah untuk mendengarkan argumen teman kita. Nah, dari sisi itu kita akan mendapatkan poin, kita dapat disayangi oleh banyak orang. Sahabat-sahabatku Naimoya Zara, dan part yang ketiga memperhatikan perkataan teman yang sedang berbicara. Jadi kita perhatikan dia ingin menyampaikan apa, dia berkeluh kesah apa, dia ingin menceritakan apa, masalah hidupnya, cerita asiknya dia, liburannya dia, kita dengarkan, lalu berikan space untuk dia mengekspresikan apa yang dia rasakan, baru kita bisa berkomentar sedikit atau memberikan solusi agar kita mempunyai banyak teman, mempunyai banyak channel pertemanan, karena mungkin dari adab-adabnya kita mampu diterima oleh banyak teman yang lain. Sahabat-sahabatku, yang keempat, bersikap wakor atau tenang dan santai tanpa adanya sombong. Jadi kalau dalam kita berteman, muasyarah pergaulan, jadi kita tidak baik untuk saling menyombongkan derajat, menyombongkan kemampuan, menyombongkan penghasilan. Biasanya sih seperti ini terjadi kalau ketika reunian. Jadi yang dibahas adalah planning, hasil, kemajuan. Menurut dari kitab Taisirul Kholaq itu kurang bagus untuk menyombongkan apa yang dia punya. Seperti kutipan filosofi dari seorang sahabat, bahwasanya langit tidak menunjukkan dirinya tinggi, tapi kita tahu kalau langit itu tinggi. Nah, biarkan orang lain saja yang menilai. Jadi kita bersikap santai saja. Toh pada akhirnya kalau memang mungkin akhirnya dia tahu, teman kita tahu bagaimana kita kehidupan sehari-harinya, ya sudah, tanpa harus kita menyombongkan. Karena menurut saya kalau dalam sebuah pertemanan kok saling menyombongkan, maka tidak akan ada hasil ketenangan di pertemanan tersebut. Jadi setiap perkumpulan itu selalu menjunjung apa yang dihasilkan setiap harinya. Sahabat-sahabatku, dan yang kelima, diam ketika bersenda gurau. Maksudnya diam di sini ya kita memperhatikan, oh dia sedang bercerita, oh dia sedang mengekspresikan kehidupannya, oh dia sedang menceritakan hal lucu, ya kita dengarkan, tidak saling menimpali, aku iya punya, aku iya punya. Akhirnya tidak memberikan space untuk teman kita saling bertukar cerita,
bergantian maksudnya. Jadi kalau yang lainnya sedang bercanda, maka kita diam mendengarkan agar mengikuti alur apa yang mereka ingin ceritakan dan ekspresikan. Sahabat-sahabatku, dan yang keenam, ini yang lebih penting, memaafkan kesalahan, saling memaafkan. Jadi seumpamanya kita memiliki teman, circle sebagaimanapun banyaknya, tapi kalau kita angkuh, tidak saling memaafkan, maka ya teman kita akan sedikit-sedikit berkurang. Awalnya 10 jadi 9, setelah 9 jadi 8, dan seterusnya. Karena manusia itu pasti tempatnya salah dan khilaf, sehingga kesalahan dalam sebuah pertemanan itu pasti hal yang sangat lumrah, tapi juga tidak dilumrahkan, karena ada pepatah yang mengatakan orang yang memaafkan itu tidak akan terlihat tinggi atau rendah, orang yang minta maaf juga tidak akan terlihat tinggi atau rendah, tapi orang yang memaafkan terlihat lebih luas hatinya, dan orang yang meminta maaf terlihat lebih dewasa untuk mengakui kesalahannya. Dua hal yang penting dari kata maaf. Sahabat-sahabatku, dan yang ketujuh, meninggalkan sifat kemewahan dengan jabatan dan kekayaan, karena sesungguhnya demikian itu menyebabkan jatuhnya martabat dalam pandangan orang lain. Jadi saat kita mungkin berkumpul atau mungkin eventnya bukber, eventnya reuni, eventnya mungkin silaturahim, kita kok saling menunjukkan kekayaan, kemewahan, maka itu sebenarnya tidak akan menjadi pandangan yang bagus bagi teman kita. Seperti masih berkesinambung dengan pasal yang keempat, yaitu bersikap wokor, tenang dan santai, tidak sombong. Siapa sih yang mau berteman dengan orang-orang sombong? Kan pasti kita akan merasa insecure sebelum kita berbicara keselanjutannya atau bercerita hal yang selainnya kalau sudah diawali dengan kesombongan. Sahabat-sahabatku, Naimoya Zara, dan yang kedelapan, part yang paling terakhir, diantaranya adalah menjaga rahasia, karena sesungguhnya tidak ada harga yang harus dibayar bagi orang yang tidak menyimpan rahasia. Dalam pertemanan, sangat penting untuk menyimpan rahasia agar tidak menjadi namimah atau adu domba. Untuk bicarakan ini, kita lanjutkan bicara yang selanjutnya, dari selanjutnya menambah cerita ke cerita yang selanjutnya, sehingga akan terjadi pertikaian. Maka cukuplah sahabat kalian menceritakan pada kalian, cukup disimpan dan diamlah. Karena diam itu emas. Tidak perlu kalian ceritakan, tadi si A menceritakan ini. Akhirnya terdengar si B. Lalu si B menceritakan ke si C. Dan akhirnya menjadi pertikaian antara sahabat. Dan ini fenomenal sekali pada zaman saat ini. Jadi circle-circle ini diisi dengan cerita A ke B, B ke C, C ke E, dan seterusnya hingga menjadi cerita yang tidak sesuai fakta yang awal. Maka jika kalian ingin mendapatkan teman yang baik, tata cara berteman yang baik, pesan saya yang paling dalam yaitu yang part nomor 8 untuk menjaga rahasia. Sahabat-sahabat channel Naimoya Zara, nah ini pesan dari seorang penyair yang telah dikutip dari kitab Taisirul Khalaq. Idza mal mar'u lam yahfad salasan fabi huwalau bikafin min rimadin. Ketika seseorang tidak bisa menjaga 3 perkara, maka juallah dia meskipun seharga setelapak tangan terpenuhi pasir. 3 hal yang mungkin tidak ada manfaatnya, maka boleh dijual meskipun seharga setelapak tangan penuh pasir. Wafa'an lis-sadiqi wa badlamalin wakit manusaro iri fil fuadi. Maka jadilah 3 hal yang disebutkan di syair yang kedua, yaitu seseorang yang menepati janji. Siapa sih yang gak suka punya teman yang selalu menepati janji, on time waktu, bersungguh-sungguh. Terus teman yang kedua yaitu menyerahkan hartanya. Maksudnya apa? Dermawan pada temannya, loman, selalu berbagi, mengajak sodako. Siapa sih yang gak mau menjadi teman seperti itu? Dan yang terakhir, menyimpan rahasia-rahasia di dalam hati. Jadi cukuplah teman kalian sharing pada kalian, dengarkan dan cermati dalam hati. Tidak perlu untuk di-share ke hal yang lain sehingga menimbulkan pertikaian teman-teman. Baiklah sahabat-sahabat Naimoya Zara. Nah, ini adalah kutipan-kutipan yang saya jelaskan yang dikutip dari kitab Taisirul Khalaq tentang adab pergaulan.
Nah, kira-kira kalian ingin gak sih mempunyai teman yang sampai until jannah katanya? Atau mungkin teman forever, selamanya selalu bersama? Nah, maka jadilah 8 hal yang sudah disebutkan di atas dan ingatlah kedua syair yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin sharing atau mungkin ingin mengkritik atau mungkin ingin request ingin menjelaskan tema ini dan itu, maka tinggallah pesan di komentar di kolom bawah ini. Cukup sekian teman-teman penjelasan dari kitab Taisirul Khalaq mengenai bab muasyarah atau pergaulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.